Pemirsa, banjir susulan kembali menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Sementara di Biren, seorang warga meninggal dunia karena hanyut dan terseret arus banjir. Banjir susulan kembali menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Banjir melanda 7 kecamatan setelah hujan deras yang mengguyur Pidi Jaya sejak Rabu sore mengakibatkan beberapa sungai meluap. Jangan tanyakan debit air di Blangcu, kakak. Puluhan desa terdampak hingga warga kembali dievakuasi ke tempat lebih aman. Beberapa desa yang terdampak cukup parah diantaranya Desa Alue Sane, Alue Ketapang, Alue Me, Gahru, dan Babah Krung. Kondisi ini memicu kepanikan di tengah masyarakat. Warga khawatir terjadi banjir susulan yang lebih besar mengingat intensitas hujan di wilayah hulu masih sangat tinggi. Luapan air juga terjadi di sepanjang aliran sungai utama di Pidi Jaya. Lokasi-lokasi yang sebelumnya sempat dihantam banjir bandang kini kembali tergenang. Seorang warga tewas setelah hanyut terbawa arus air yang meluap di kawasan Panton Bili, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Biren, Aceh, Rabu sore. Jenazah korban ditemukan warga di saluran irigasi tidak jauh dari lokasi kejadian. Proses evakuasi dilakukan dengan bantuan warga dan aparat setempat. Korban terbawa arus saat mencoba menyeberangi aliran air yang meluap dari sungai. Korban diduga kehilangan kendali saat menaiki sepeda motor sebelum akhirnya terbawa arus. Jenazah korban langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan di kampung halamannya. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Akibat warga masih banyak mengungsi dan wilayah terisolasi, Aceh Utara perpanjang tanggap darurat. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 29 Desember 2025. Lebih dari 4.000 rumah hilang dan 7.000 rumah lainnya rusak akibat banjir bandang yang melanda pada 26 November lalu. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan dan memastikan seluruh lokasi terdampak mendapat perhatian, bukan hanya wilayah yang viral. Maka kita perpanjangkan tanggap darurat. Berapa lama? Kita rencanakan berarti dalam minggu 7 hari. 7 hari supaya tenda masyarakat dapat semua tempat tinggal. Kemudian kita lagi melaksanakan bongkaran. Bencana banjir bandang ini berdampak hampir ke seluruh Kabupaten Aceh Utara sehingga diperlukan kerja keras dan perhatian bersama dalam penanganan serta pemulihan pasca bencana. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Pidi Jaya, Aceh, ada kisah perjuangan seorang jurnalis yang tak banyak diketahui publik. Ia adalah Jamal Pangwa, jurnalis iNews TV wilayah Pidi Jaya yang terus bertugas menyampaikan informasi meski dirinya juga terdampak bencana, dan berikut kisahnya. Jamal Pangwa di Pidi Jaya. Jamal Pangwa di Murah 2. Selamat malam Davi, di posko pengungsian. Di desa apa nih? Desa Blangcu. Bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Pidi Jaya, Aceh sejak Kamis 26 November 2025. Di saat sebagian warga berjuang menyelamatkan diri, seorang jurnalis iNews TV, Jamal Pangwa, justru meninggalkan keluarganya demi menjalankan tugas peliputan. Dengan kamera di tangan, Jamal Pangwa menyusuri wilayah-wilayah terdampak bahkan hingga ke daerah yang terisolir. Lumpur tebal, genangan air, dan medan sulit tak menjadi penghalang untuk merekam setiap fakta di lapangan.
Tak hanya merekam gambar dan mewawancarai narasumber, Jamal Pangwa juga harus berjibaku dengan keterbatasan listrik dan sinyal internet. Ia kerap berpindah lokasi demi menemukan titik jaringan agar hasil liputannya dapat terkirim ke Jakarta tepat waktu. Di lokasi bencana, Jamal sering menjumpai warga yang masih trauma, bahkan belum makan selama berhari-hari. PD Jaya Aceh, selamat malam. Jamal. Tangis anak dan wajah lelah para korban menjadi pemandangan yang menguatkan tekadnya untuk terus menyampaikan suara mereka ke layar kaca. Namun, di tengah tugas dan penderitaan warga PD Jaya, kabar duka juga datang dari keluarganya. Rumah mertua Jamal di Aceh Utara turut terdampak banjir dan longsor. Air setinggi lebih dari 2 meter merendam rumah, memaksa keluarganya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di mana di sini di gedung ini ada menampung. Nah, kesulitan saya lagi ketika saya sudah meliput, sudah mengambil gambar, baterai HP saya lobet karena saat itu listriknya padam. Nah, ketika saya meliput, saya mencari di mana ada lokasi yang memiliki listrik yang menggunakan genset. Saya cas HP-nya, lalu saya pergi lagi untuk mencari sinyal internet yang bisa saya kirim video-video saya ke kantor ke Jakarta. Meski dilanda kegelisahan sebagai anggota keluarga, Jamal Pangwa tetap memilih bertahan di lapangan. Baginya, tugas jurnalis bukan sekedar pekerjaan, melainkan amanah untuk menyuarakan penderitaan masyarakat korban bencana. Ada alat berat, sedang melakukan. Di balik setiap tayangan bencana yang tersaji di layar kaca, ada perjuangan dan pengorbanan jurnalis di lapangan. Kisah Jamal Pangwa menjadi potret dedikasi insan pers yang tetap berdiri tegak meski badai juga menerpa keluarganya sendiri yang tak pernah terlihat kamera. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakebuming Raka menghadiri perayaan Natal bersama ribuan umat Kristiani di lapangan Pancasila Salatiga, Jawa Tengah. Wapres Gibran juga membagikan kado Natal kepada anak-anak yang hadir sambil menyapa mereka dengan hangat. Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka menyambangi masyarakat di Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menghadiri perayaan Natal 2025 bersama ribuan umat Kristiani di lapangan Pancasila Kamis pagi. Wapres Gibran menyebut kunjungan kali ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah terus memperkuat semangat toleransi, menghormati keberagaman, serta menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan keyakinan. Sebagai wujud kepedulian, Wapres Gibran mengajak umat Kristiani mendoakan saudara-saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kami dari pemerintah terus mengupayakan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Wapres Gibran juga membagikan kado Natal kepada anak-anak yang hadir sambil menyapa mereka dengan hangat. Kehadiran Wapres Gibran sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kerukunan antar umat beragama di berbagai daerah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.